Allah subhanahu wa ta'ala memang sendiri memiliki sifat pemalu. Allah subhanahu wa ta'ala itu ya hayy dan juga sitir. Suka sekali menutupi aib-aib hambanya. Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah juga mau kita bersifat seperti itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dari hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan bahwasanya satu hari Nabi SAW pernah lewat dan melihat seorang laki-laki mandi di tempat terbuka tanpa mengenakan kain. Ya. Nabi pernah lihat orang seperti itu. Karena di masa dulu tidak ada kamar mandi dalam rumah. Mereka pergi padang pasir mandi. Orang ini tidak tutupin dirinya. Kelihatan. Lalu Nabi SAW segera ke masjid, naik ke atas mimbar, memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau mengatakan, Inna Allah azza wa jal hayyun sittirun yuhibbul haya'a was sitra. Fa'idaktasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah azza wa jal itu zat yang maha pemalu. Lagi maha menutup aib. Tidak suka membombar aib hamba-hambanya. Allah selalu tutupin. Dia mencintai rasa malu dan juga menutup aurat. Maka apabila salah seorang dari kalian mandi, hendaklah dia menutup dirinya. Jadi sampai pada mandi pun kita disuruh tutupin diri. Kecuali di masa kita sekarang mungkin di kamar mandi, kita cuma di dalam kamar sendirian, iya. Ada orang kadang-kadang tidak begitu. Tempat umum, di sumur umum, di sungai dan di pinggir pantai. Apalagi di kolam renang di sekarang betul-betul terbuka semuanya ya. Ini semoga Allah selamatkan. Kita berharap, ini pernah saya ingatkan ya. Jadi ikhwan dan akhwat kita hati-hati kalau liburan anak-anak. Tidak usah dibawa ke kolam renang umum. Ya, terbuka aurat sana aurat sini alasannya karena mau membawa anak berenang. Tidak usah gitu. Ya, kalau memang tidak bisa ya nggak usah, jangan dipaksakan. Mandi aja di rumah. Selesai kalau memang sampai begitu. Karena mau tidak mau. Nanti akhirnya orang kalian itu berjenggot itu pakai bercara tapi di sebelahnya orang telanjang semua. Gimana? Ya. Al-Baihaqi mengatakan menjelaskan makna hadits ini, wa qawluhu sittir, yakni annahu satirun yasturu ala ibadihi katsira wa la yafdahuhum fil masyahid. Kadzalika yuhibbu min ibadihi as-satra ala anfusihim wa ijtinabi ma yashinuhum wallahu a'lam. Maknanya ya, Allah itu maha menutupi aib hamba-hambanya adalah sering menutup aib mereka dan tidak mempermalukan mereka di hadapan manusia. Bayangkan teman-teman kalau kita dari lahir sampai sekarang Allah mau buka aib kita terlalu banyak. Tapi justru Allah memang punya sifat sitir, suka nutupin kesalahan hambanya. Oleh karena itu banyak ditutup. Ada yang mungkin terbuka tapi tidak seberapa dibandingkan yang tertutup ya. Itu pun kalau terbuka kadang-kadang karena ada cerita sendiri atau mungkin ada orang iseng sengaja mencari-cari kesalahannya. Makanya kita pernah bahas juga termasuk dosa besar memata-matai orang lain. Nggak boleh. Sengaja mencari-cari kesalahan orang lain gitu ya. Demikian pula Allah mencintai dari hamba-hambanya agar mereka menutupi diri mereka sendiri. Serta menjauhi perkara-perkara yang mencoreng kehormatan mereka. Nggak boleh ya. Dan Allah lebih mengetahui. Maksudnya Allah lebih tahu untuk apa kita sibuk menceritakan ini dan itu misalnya. Ya. Begitu juga sifat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutupi aib seorang hamba di dunia. Kalau dia terus bertahan, dia juga tidak menceritakan aibnya kecuali Allah akan menutupinya juga di hari kiamat. Allah tidak akan buka di depan orang semua. Allah tidak akan buka. Dalam riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah yudnil mu'mina fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dzamba kadza ata'rifu dzamba kadza fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana akfiruha lakal yaum. Sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, mendekatkan diri kepada seorang mukmin nanti di hari kiamat. Lalu menaunginya dan menutupinya. Allah berfirman, apakah engkau mengetahui dosa ini? Ditanya orang mukmin itu, apakah engkau mengetahui dosa itu? Ya. Ia menjawab, iya wahai Rabbku, dia akui. Hingga ketika
orang itu sudah mengakui semua dosanya hanya antara dia sama Tuhannya, dan dia merasa dirinya sudah binasa, pasti masuk neraka, maka Allah berfirman, aku telah menutupinya bagimu di dunia, dan hari ini aku mengampuninya untukmu. Jadi kalau kita tidak buka teman-teman sekalian, justru itu kebaikan buat kita. Allah bantu kita tidak terbuka, dan Allah juga ampuni kalau itu dosa di hari kiamat. Apa yang kita inginkan lagi? Lalu untuk apa menjatuhkan diri kita? Ya. Termasuk sama pasangan sendiri, nggak perlu kita cerita, saya dulu begini loh. Untuk apa? Atau berbangga dengan kejahatan dulu sama anaknya, ayah dulu tuh preman. Apa yang mau dibanggakan? Gitu kan? Atau ibu dulu begitu begini dan begitu, dibanggakan. Ini bahaya sekali gitu. Ya. Sebagai menutup teman-teman sekalian adalah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kalau seandainya ada kekurangan menurut kita pada diri kita. Ini sebagai penutupnya. Yang pertama teman-teman sekalian, mohonlah kepada Allah agar ditutupi. Poin pertama adalah tidak menceritakannya pada orang lain kecuali ahlinya. Kalau ahli beda, misal contoh kita punya penyakit, kita bicara pada dokter dan kita bicara. Tidak usah penyakit itu dibicarakan pada semua orang, apalagi orang yang tidak paham. Karena bisa saya tadi saya bilang kalau depan kita itu adalah teman, bisa saya berubah jadi musuh. Apalagi kalau musuh sudah jelas-jelas dijadikan sebagai senjata untuk menyerang kita. Tapi kalau ahlinya orang sakit ke dokter tentang fatwa hukum kepada seorang alim, itu pun kita ringkaskan konsultasi dan bukan curhat, maka itu tepat. Tapi kiat yang pertama kalau kita mengikuti supaya tidak masuk dalam kategori dosa besar ini, tidak buka aib kita sendiri adalah jangan ceritakan kecuali pada ahlinya, itu pun dengan maksud untuk mendapatkan fatwa atau petunjuk. Ya. Yang kedua, mohon kepada Allah SWT supaya ditutupi aib tersebut. Dan kita tidak asing tentunya hadits Abu Daud dan Ibnu Majah di mana kita selalu dianjurkan membaca zikir sebagai zikir pagi petang. Supaya kita minta Allah tutupin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uktala min tahti. Saksi bahasan kita sebenarnya lebih kepada ya Allahumma astur aurati. Rasulullah SAW ya membaca doa ini pada pagi petang yang artinya ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib-aibku, kekuranganku, dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu, disergap atau ditimpa musibah dari bawahku. Jadi saksi bahasan kita minta agar kita diamankan. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah kita jangan tinggal diam dengan kekurangan kesalahan kita selama masih bisa diperbaikin. Tadi kalau misalnya ada kekurangan di fisik kita dan sebenarnya tidak ada pelanggaran agama dalam merawat misalnya, ya konsultasi ke dokter ada masalah di kulit, ada jerawat, ada ini, ada itu, kita tidak apa-apa pergi pada ahlinya kalau kita mampu itu ya. Jadi kita memperbaiki kesalahan itu atau kekurangan atau perangai kita, sifat kita tahu ini, kita malas, kita ini, kita itu, kita perbaikin. Jadi kita memperbaiki kesalahan, jangan dibiarkan berlarut-larut ya, apalagi sampai pamer sama orang ya, saya sudah begini ya misalnya. Dan juga kita perbaiki kesalahan dan kita menyempurnakan kekurangan. Kalau ada kekurangan maka kita usahakan sempurnakan gitu ya.